Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Semoga semua saudaraku sehat dan dimuliakan hidupnya. Dalam cerita terdahulu dikisahkan Suparjo sedang menderita sakit dan dilarang tidak meneruskan mengolah sawah di area lemah geni. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti bersama. Seperti biasa, setelah asar, tanah kosong di samping rumahku menjadi ajang bermain anak-anak. Tak kurang 11 anak bermain di sini. Gelak tawa dan candaria khas bocah-bocah terdengar. Biasanya mereka akan bubar menjelang maghrib. Sore itu, cande Olo berpendar indah di langit. Perpaduan warna dan terpaan cahaya ini menjadi lukisan alam sempurna, menyiratkan keagungan yang maha kuasa. Tiba-tiba canda tawa bocah-bocah ini terhenti. Seorang bocah perempuan jatuh tidak jauh dari pohon gayam yang jadi batas antara rumahku dan tanah kosong itu. Bocah ini duduk lemas di tanah. Mulutnya ngomel tidak jelas. Matanya melotot ke arah pohon gayam itu. Melihat kejadian ini, serempak yang lain ketakutan lari berhamburan. Setan, 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 ada setan, tolong. Mendengar teriakan anak-anak minta tolong, aku bergegas segera datang. Bersamaan dengan itu, Kang Goman pulang dari sawah melintas di situ. Dalam sekejap, berita ini menyebar dan warga berdatangan. Aku gak suka mereka di sini. Tanamanku rusak, hewanku ketakutan, rumahku jadi bocor. Demikian katanya anak kesurupan itu. Kang Goman segera minta segelas air putih dan dibasuhkan di mukanya. Tapi anak ini belum juga sadar, bahkan makin parah ngomelnya. Kamu gak usah ke hutan, gak usah kau tangani, gak boleh. Lihat kakimu, mau busuk. Aku mau pulang, tapi beri aku daun pandan. Demikian tambahnya. Setelah diambilkan selembar daun pandan, makhluk dalam tubuh anak ini pergi. Kejadian ini benar-benar bekas dalam benak Suparjo. 3 hari sejak kejadian itu, gubuk di kawasan Lemah Geni kedatangan rombongan tamu dari Klaten. Mereka hendak menggelar hajatan setelah menang pemilihan lurah desa. Saat kenduri berlangsung, ada upo rampe tertinggal, lawon putih untuk bungkus ayam setelah dipotong. Meski sempat panik, lurah desa tetap menggelar hajatan ini hingga selesai. Dalam perjalanan pulang, minibus yang mereka tumpangi mengalami musibah, dihantam truk dari belakang. Saking kerasnya benturan, minibus terlempar masuk parit. 3 orang meninggal, kenek truk, dan 2 penumpang minibus. 1 di antaranya istri Pak Lurah. Menurut supir minibus, ada wanita dan anak kecil menyeberang jalan dengan tiba-tiba. Refleks, sang supir menginjak pedal rem dan berhenti mendadak. Akibatnya, terjadilah musibah itu. Mendengar musibah ini, kedatangan rombongan Lurah Anyar di desa disambut dengan duka. Malam itu juga jenazah istri lurah dan salah satu warga dikebumikan. Pemakaman ini benar-benar menguras air mata. Putri tunggal Pak Lurah pingsan saat jenazah dimasukkan liang lahat. Sementara Pak Lurah berusaha tetap tegar. Menjelang selamatan 3 hari meninggalnya istri Pak Lurah, rumah itu menjadi gempar. Ning Lastri, pembantunya, bunuh diri menggantung di pohon sawo di belakang rumah Pak Lurah. Anehnya,
Tubuh wanita malang ini dililit kain putih penuh bercak darah dan penuh bulu ayam. Kejadian beruntung yang menimpa Lurah Anyar ini tidak membuatnya tenang. 100 hari sejak kejadian itu, imannya mulai goyah. Dia sering melamun dan bicara sendiri di kantornya. Melihat kejadian-kejadian aneh yang menimpa lurahnya, tokoh-tokoh masyarakat dan sesepuh desa mencoba mencari solusi. Mereka sepakat menggelar selamatan desa. Saat pesta digelar, Suparjo, korban penggarap sawah di area Lemah Geni, datang dan menemui sesepuh desa. Dia menceritakan dengan jelas kronologi kejadian yang menimpa Pak Lurah. Senin Legi kemarin, saya kedatangan tamu. Ngakunya utusan dari Kiai Babat Lowo. Dia marah besar karena Pak Lurah ingkar janji. Kawulonya tidak mendapat kain putih dengan darah ayam yang dijanjikan, tutur Suparjo. Malam itu juga dilakukan pemotongan ayam dengan kain putih sebagai alasnya. Keesokan harinya, benda ini diserahkan pada Suparjo untuk disajikan di area Lemah Geni. Dalam perjalanan dari Klaten ke Blora, keajaiban terjadi. Kaki Suparjo yang bengkak seperti beri-beri tiba-tiba kempes dan sembuh dengan sendirinya. Lemah Geni memang bernuansa gaib. Tidak sedikit para peziarah datang dengan berbagai hajat dan tujuan. Sementara masyarakat sekitar menganggap Lemah Geni tak ubahnya tanah gersang di tengah hutan jati. Kepopuleran Lemah Geni juga terdengar sampai di luar Jawa. Tommy Goja jauh-jauh dari Flores sudah membuktikan tuah Lemah Geni ini. Orang yang berprofesi sebagai pencari madu hutan ini rela bersekutu dengan lelembut penguasa Lemah Geni. Setelah melakukan ritual di tempat itu, kehidupan keluarganya berbalik 190 derajat. Dia yang semula berprofesi sebagai pencari madu hutan, tiba-tiba kaya mendadak setelah menemukan batu intan di tengah hutan. Batu ini dibeli orang Jakarta dengan harga 3,5 miliar. Kekayaan yang berlimpah ini membuat Tommy Goja kemaruk. Dia menikah lagi dengan Rustanti, janda beranak 2 dari Semarang. Setelah menikah, mereka menetap di kota Semarang. Di kalangan warga desa, Rustanti dikenal sebagai janda bau lawean. Setiap lelaki yang menikah dengannya meninggal tanpa sebab. Baginya, ini merupakan pernikahan kelima. Setelah 3 tahun menikah dengan Tommy Goja, laki-laki tinggi besar dan ramah ini ditemukan meninggal di dalam mobilnya dengan kedua kaki melepuh seperti terbakar. Sejak ditinggal mati Tommy Goja, kehidupan Rustanti berbalik. Dia jatuh bangkrut. Semua usahanya hancur. Toko bangunan miliknya disita bank. Bahkan semua hartanya ikut ludes. Sejak itu, dia berubah menjadi hilang ingatan. Keluarganya sudah berupaya membawanya ke rumah sakit. Bahkan sempat rawat inap lebih dari 3 bulan. Tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Bahkan bertambah parah. Yang paling memprihatinkan, Rustanti sering kabur dari rumah. Sebulan lalu ditemukan di kawasan Kota Lama, menggelandang dan tidur di taman. Berbagai cara dilakukan agar Rustanti tidak keluar rumah. Sepintas dia kelihatan tidak sakit,
ngomongnya juga normal seperti orang waras. Tapi lama-lama apa yang dikatakan menjadi kelantur dan tidak jelas. Seperti biasa sebulan sekali, Rostanti kontrol ke rumah sakit. Kali ini dia diantar anaknya yang sudah lulus SMA dengan berboncengan sepeda motor. Setelah dilakukan pemeriksaan, Rostanti ditinggal sebentar untuk mengambil obat di apotek. Betapa terkejutnya sang anak saat dia kembali, Rostanti sudah tidak ditemukan di tempat semula. Info yang diperoleh dari tukang parkir, dia pergi dengan laki-laki tua berbaju hitam. Di rumah, kabar ini ditanggapi biasa-biasa saja karena Rostanti sudah biasa keluyuran. Keluarganya yakin Rostanti pasti akan kembali, biasanya tidak lebih dari sehari. Namun, kali ini ceritanya jadi beda. 2 hari sejak Rostanti menghilang, petugas kepolisian datang ke rumah menyampaikan kabar duka. Telah ditemukan sesosok mayat tanpa kaki di area hutan Jatiblora. Dari identitas yang ditemukan, dapat dipastikan bahwa jenazah itu adalah Rostanti. Ternyata harta yang diperoleh dengan tidak benar akan menuai bencana. Saudaraku, cermin hidupmu akan pecah bila kau nodai dengan ketidakjujuran. Suara hati itu suara Tuhan, bukan bicaramu atau perilakumu yang kau poles dengan kebohongan. Saya Gigi Sugiono mengucapkan terima kasih. Ketemu lagi dalam kesempatan lain yang lebih bahagia. Semoga Anda tetap sehat dan selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.